Dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian. Dimanapun Anda semua sedang berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan lancar dan tentu adalah berhasil dengan baik. Ya, saya harap demikian. Tentu Anda semua berupaya dalam hal ini menggunakan 5P kunci sukses. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana kembali menemui Anda semua untuk bersama-sama belajar matematika, yaitu adalah matematika pra-KBM. Apa materinya? Yang akan kita bahas adalah komposisi 3 fungsi. Ini adalah kelanjutan dari video yang terdahulu, yaitu komposisi dari 2 fungsi. Baik, seperti apa? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Komposisi 3 fungsi. Kita misalkan ini ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian ada fungsi F yang memasangkan himpunan A dengan himpunan B, yaitu memetakan setiap anggota A ke Fx anggota B. Kemudian ada lagi, kita tulis sebelah kanan ya, kita tulis bahwa F memetakan X dengan X itu adalah anggota A ya ke Fx, di mana Fx adalah anggota dari himpunan B. Baik, kemudian ada fungsi himpunan lagi, katakan himpunan C. Ada fungsi G yang memetakan atau memasangkan X anggota B atau anggota himpunan B dengan GX anggota himpunan C. Ya, kita tulis singkatnya demikian ya. G memetakan X anggota B ke GX anggota C. Baik, sekarang ada himpunan, katakan aja ini adalah himpunan D ya. Ada fungsi H yang memasangkan setiap anggota C, ya himpunan C, ke HX dari himpunan D. Ya, oke. Nah, dari ketiga fungsi ini, yaitu fungsi F, fungsi G, dan fungsi H, itu bisa diwakili oleh sebuah fungsi, ya. Jadi, saya ulang lagi, fungsi F dilanjutkan fungsi G, dilanjutkan fungsi H, ya. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Ini D belum tertulis ya. Baik, kemudian itu dapat diwakili oleh sebuah fungsi, yaitu adalah fungsi ini, yang memasangkan X anggota A dengan HX anggota himpunan D. Katakan saja ini adalah fungsinya, namanya adalah fungsi P. Jadi, ini bisa kita tulis bahwa P memasangkan X anggota A, ya, setiap X anggota A sesungguhnya nih, kalau dilengkapi, dan ke HX, ke PX. PX ini adalah anggota D. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa PX itu adalah sama dengan apa? A.G.Fx. Ya, kalau bacanya mestinya dari apa? Dari kanan ya. Fungsi F kerjakan dulu, kemudian F fungsi G mengerjakan fungsi F, ya. Kemudian ada fungsi H yang mengerjakan
fungsi G dot fungsi F. Ya, H mengerjakan fungsi F yang dilanjutkan fungsi G. Ya, gitu ya. Baik. Ini sekarang pada komposisi fungsi ini adalah berlaku sifat asosiatif. Maka di sini diperlukan apa? Untuk menunjukkan sifat asosiatif diperlukan 3 fungsi ya, gitu ya. Baik. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa H.G.F dari X sama dengan H. dalam kurung G.F ya. X itu sama dengan H.G ya dalam kurung H.G dot fx. Nah, seperti apa untuk jelasnya nanti kita coba perhatikan contoh soal yang berikut ini. Ya, mari kita ikuti. Nah, contoh ini diketahui fx sama dengan fx sama dengan x kurang 3 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 4x dan hx sama dengan apa? 2x. Baik, sekarang apa pertanyaannya? Nah, perhatikan ini, yang pertama ini f dalam kurung f dot g dot h dari x ya. Kemudian b-nya f dot g dot h dari 2. Kemudian c h dot dalam kurung g dot f dari x. D-nya dalam kurung h dot g ya dot fx. Kemudian e h dot g dot f dan dari 2 ya. Baik, sekarang kita coba kita jawab ya. Baik, sebelum kita menjawab bersama-sama, mohon Anda semua pengunjung mohon untuk bantu Pajana subscribe, like, dan share. Kami tunggu beberapa saat. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Subscribe Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Kita lanjut. Ini yang pertama tadi f.g.h dari x ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Tentu kita akan gunakan sifat asosiatif. Bisa f.g dulu atau g.h dulu. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan dulu, yaitu adalah g.h. G.h dalam kurung x, kemudian baru apa? Dikerjakan dengan apa? Fungsi f-nya. Jadi kita dahulukan apa nih? g.h. Jadi h dulu kerja, kemudian dikerjakan dengan fungsi g. Setelah itu hasilnya nanti kita kerjakan dengan fungsi f. Nah, ini g.h kita misalkan adalah dengan menggunakan P ya, Px jadi G Hx itu kita misalkan Px, jadi ini G dot H kita dahulukan ya. Baik, sekarang Gx ya, Gx sama dengan apa tadi? Rumusnya adalah X kuadrat tambah 4x. Nah, di sini G berapa? G dari H, berarti hanya dikuadratkan ya. Ini kan apa yang masuk seperti ilustrasi pada bagian pertama kita bicarakan tentang fungsi. Apa yang masuk di mesin itu yang akan dikerjakan. Kalau mesin itu mengerjakan untuk membuat tepung ya, apa yang masuk itu akan dijadikan tepung. Ya, ini yang mesinnya adalah mesin G, yang masuk adalah HX ya. Maka HX ini akan diperlakukan apa ini GX rumusnya?
X kuadrat tambah 4X. Jadi nanti HX itu akan dikuadratkan, kemudian ditambah 4 kalinya, ya, dari HX. Baik, jadi PX sama dengan G HX, ya. Sama dengan HX kuadrat ditambah 4HX. Oke. Nah, hanya apa sekarang kita lihat? Hanya adalah 2X. Maka kita ganti nih. Ini kita ganti dengan apa? X-nya dengan 2X, sehingga kita dapatkan 2X kuadrat, ya, G2X, ya. HX ini kita ganti 2X, jadi G2X sama dengan apa? 2X kuadrat ditambah 4 kali 2X. Ini berapa? 4X kuadrat, ya, ini. Kemudian yang ini ditambah 4 kali 2X adalah 8X. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian yang pertama, ya. Kembali lagi ke bagian pertama, yaitu adalah F dalam kurung G dalam kurung HX. Ya, sama dengan apa? F yang ini tadi G HX itu adalah kita tulis dengan apa? PX. Jadi F ini sama dengan apa? F PX. Nah, PX-nya sama dengan apa? Adalah 4X kuadrat ditambah 8X. Nah, sekarang rumus F. Fx adalah X kurang 3. Jadi apapun yang masuk di rumus F ini akan dikurangi dengan 3. Ya, jadi ini 4X kuadrat yang masuk, ya kan? Ini Px 4X kuadrat tambah 8X, kemudian dikurangi 3. Oke, jadi ini X-nya ini diganti dengan 4X kuadrat tambah 8X. Maka diperoleh P kurang 3, P-nya adalah apa tadi? 4X kuadrat tambah 8. Nah, ini hasilnya. Oke. Baik. Ini tadi ini apa? Ini adalah X-nya nih, ya. PX-nya ini. PX kurangi 3. Ya, oke. Baik. Sekarang yang B. Yang B apa? F.G.H dari 2. Nah, F.G.H sudah ketemu, ya, adalah 4X kuadrat tambah 8X kurang 3. Nah, sekarang kita X-nya tinggal diganti dengan berapa ini? Dengan 2. Maka kita dapatkan 4 kali 2 kuadrat tambah 8 kali 2 kurangi 3. Ketemunya berapa? Ini 16 ditambah 16 kurang 3. Ketemu 29. Ya, baik. Ya, sekarang ya ini cukup ya, ini tadi cukup ya. Oke, udah paham ya. Sekarang kita coba yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa? Ini diketahui, kita pindahkan di sini supaya gampang membacanya, ya. Tadi H dot dalam kurung G dot M, ya, dari X. Ya, itu sama aja, kita tuliskan apa? H dalam kurung G dalam kurung Fx, ya. Jadi urutan kerjanya dari sini nanti, ya, dari G dan F ini, ya. Baik. Ya, kita misalkan Q sama dengan Qx, ya, fungsi Qx sama dengan G dot Fx. Maka kita peroleh Qx sama dengan G dari Fx, ya. Nah, Fx itu sama dengan apa? Fx adalah sama dengan X kurang 3. G-nya adalah X kuadrat tambah 4X. Jadi, Fx ini diapakan? Dikuadratkan, kemudian ditambah 4 kali Fx, ya. Baik. Nah, ini. Nah, Fx-nya apa? X-nya apa untuk Fx ini? Fx adalah apa? X kurang 3. Ya, dikuadratkan. Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Fx-nya kita ganti dengan apa? X kurang 3 kuadrat.
kemudian kali 4 kali apa? X kurang 3. Sekarang ini kuadratkan. X kurang 3 kuadratkan, hasilnya apa? Suku pertama kuadrat, masih ingat ya? Suku pertama kuadrat 2 adalah X kuadrat kurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua, berarti negatif 6X tambah suku kedua kuadrat 9. Dikalikan ya apa? 4X. Ini yang 4 ini. Dikalikan dengan X 4X, kemudian 4 dikalikan negatif 3 negatif 12. Hasilnya X kuadrat, ini yang negatif 6X dengan 4X negatif 2X. 9 kurangi 12 adalah negatif 3. Ya, baik. Sekarang H dot G dot F dari X adalah H dot H dalam kurung apa ini? G Fx. Nah, sama dengan H dari apa? Karena ini G Fx adalah Px ya kan? Ya. Nah, sekarang kita akan lihat Px ini diapakan? Kita lihat rumus fungsi F-nya. H-nya, mana H? Nah, ini di atas ya adalah 2X. Jadi X-nya ini kita ganti dengan PX ya, baik. Jadi ini sama dengan 2 kali PX. Nah, PX sama dengan apa? Ini nih. X kuadrat kurangi 2X kurang 3. Ya, baik. Kita tulis dapatkan ini. Nah, PX-nya kita ganti ini ya, nih. Baik. Sekarang kalikan dengan 2 semua yang ada dalam kurung, maka diperoleh 2X kuadrat kurangi 4X kurang 6. Ya, baik. Sekarang bagaimana pertanyaan D? Nah, pertanyaan D ini hampir sama dengan pertanyaan C ya. Hanya saja yang C ini G dot F didahulukan. Tapi yang D, pertanyaan D adalah H dot G yang didahulukan. Baik. Sekarang apa yang kita dapatkan? Kita misalkan Qx adalah sama dengan H dot HGX. Ya, jadi Qx adalah HGX. Nah, berarti hanya apa? Kita lihat hanya tadi rumusnya ada 2X. Nah, yang masuk Gx, maka Gx ini diapakan? Di2 kalikan. Gx-nya apa? X kuadrat tambah 4X. Ya, jadi kita dapatkan H dari apa? Dari G. Gx itu adalah X kuadrat ditambah 4X ya. Nah, kita kalikan 2. Ya kan? Ya. Baik, sekarang setelah kalikan 2 hasilnya apa? 2x kuadrat ditambah apa? 8. 8x ya, sorry ini 4-nya kurang ya, 4-nya kurang x di sini ya. Baik. Maka kita dapatkan apa? Ya, sekarang H dot G sudah kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Dalam kurung H dot G kemudian dot F itu sama dengan apa? Q. Ini H dot G itu adalah Q ya. Ini tadi H dot G itu adalah apa? Sama dengan Qx. Jadi kalau begitu ini kalau H dot G-nya kita ganti Q, berarti apa? Dalam kurung H dot G dot F ini menjadi Q apa? Qfx. Nah, Qfx nya apa? 2x kuadrat tambah 8x. Jadi ini fx-nya kita masukkan ke rumus Qx ini di sini. Jadi x-nya kita ganti dengan fx. Maka diperoleh 2x kurang 3 ya kan? Fx-nya kan
fx-nya, ini lihat fx adalah x kurang 3 dikuadratkan. Kemudian ditambah 8 kali x. X-nya kita ganti dengan apa? Rumus fx ini tadi x kurang 3. Ya, oke. Sekarang kuadratkan dulu, kalikan 2, kemudian ini yang suku keduanya kalikan dengan 8 dulu. Ya, maka diperoleh. Ya, ini x kurang 3 kuadrat apa hasilnya? X kuadrat, suku pertama kuadrat dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua, negatif 6x, kemudian tambah suku kedua pangkat 2, 9 ya. Oke, ini lihat ada rumusnya ya, ini untuk kuadrat suku 2. Ya, kemudian ditambah 8 kali x kurang 3. Hasilnya apa nih? 8x kurang 24. Yang depan ini kita kalikan dulu dengan 2, hasilnya 2x kuadrat kurangi 12x tambah 18 ya ini. 2x kuadrat 12x ini kali ini 2 kali 9 18. Kemudian suku sejenis kita kumpulkan. Ini sama dengan apa? 2x kuadrat, nggak punya teman ini ya. Kemudian negatif 12x tambah 8x. Ketemu berapa? Negatif 4x. Kemudian yang tambah 18 kurangi 24, berarti ini kurangi 6. Hasilnya ya gitu ya. Baik, jadi hasilnya ini 2x kuadrat kurang 4x, kemudian ini 18 kurangi 24 adalah kurang 6. Baik, sekarang coba bandingkan jawaban C dengan jawaban D. Ya. Apa hasilnya? Ternyata sama ya, antara C dan D. Coba lihat ini. Ya. Oke. Nah, perhatikan nih. Ini dengan ini. Nah, sama ya. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya bahwa komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau ada H.G.F dapat dikerjakan H.G dulu baru .F, atau bisa juga G.F dulu baru apa dikerjakan dengan apa? Dengan H, fungsi H ya. Jadi ini berlaku apa? Sifat asosiatif. Baik. Nah, ini tadi yang E ya, yang E ini adalah H.G.F dari 2. Duanya ini tinggal masukkan ke rumus H.G.F tadi. H.G.F mana? Nah ini 2x kuadrat kurang 4x kurang 6. Nah, x-nya tinggal diganti dengan apa? 2. Jadi 2 kali 2 kuadrat kurangi 4 kali 2 kurangi 6. Ya, udah ya, ini 8 kurangi 8 habis, tinggal negatif 6. Ya, oke. Itu, nah ini ada soal. Ketahui fx sama dengan x tambah 10 dan gx sama dengan x kuadrat kurang x. Hx-nya adalah 3x. Ada 3 fungsi, silakan untuk dicoba. Ya oke, sampai di sini pelajaran kita. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menentukan fungsi dari komposisi fungsi yang diketahui. Ya, nah, terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa.